Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdi Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Ka'ab bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Ia lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia pandai membaca dan menulis, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang langka. Ia memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Ia juga dikenal sebagai seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar sering melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur hidup-hidup putrinya dan seorang peminum berat. Umar pun sangat memusuhi dan membenci Islam sebagaimana kebanyakan orang-orang Quraisy saat itu. Peristiwa Islamnya Umar sangat istimewa. Suatu hari, ia mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan, ia mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar sangat marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika Umar tiba di rumah adiknya, ia mendengar Fatimah sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar meminta adiknya untuk memberikan lebaran tersebut. Namun, adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi, Umar menerima lebaran yang dibaca oleh adiknya. Maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surah At-Taha. Kemudian Umar bergegas pergi ke rumah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Maka bergemalah takbir keluar dari mulut para sahabat yang hadir pada saat itu. Menurut riwayat, Umar masuk Islam setelah masuk Islamnya 40 laki-laki dan 11 perempuan, atau orang ke-52 masuk Islam. Namun, ada juga yang berpendapat Umar adalah orang ke-40 masuk Islam. Setelah Umar memutuskan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy tak berani untuk mengusiknya apalagi menyakitinya, sampai-sampai mereka pun menjadi ragu saat ingin mengganggu umat Islam sebagaimana yang sering mereka lakukan sebelum Umar memeluk Islam. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan orang kafir. Dengan watak yang keras dan tegas, Umar menjadi pembela utama Nabi Muhammad dan umat Islam dari gangguan orang kafir. Hal ini menjadikannya mendapat gelar Al-Faruq. Tak hanya itu, umat Islam pun semakin kuat dan disegani. Ibnu Al-Athir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah menceritakan bahwa proses pengangkatan pemimpin khalifah atau istilaf Umar bin Khattab berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar. Abu Bakar terpilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat melalui penunjukan semacam surat wasiat yang dititahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu melalui juru tulis Utsman bin Affan. Ini cukup mendefinisikan makna kata istilafah yang artinya meminta untuk menjadi khalifah, pemimpin. Hal itu dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya, maka situasinya akan menjadi keruh karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang ada di antara mereka yang membuat umat Islam tidak stabil, sehingga perkembangan Islam akan terhambat. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansari, Said bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslimin secara serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggal beliau, tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Badri Yatim dalam buku Sejarah Peradaban Islam menukil pandangan bahwa keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam sehingga mereka secara beramai-ramai membayat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan umat Islam semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai khulafaur Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin.
Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Menjelang wafat pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq berwasiat Umar sebagai penggantinya. Umar enggan memakai sebutan khalifah, tetapi memakai sebutan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Gelar Amirul Mukminin dalam sejarah Islam hanya disandang oleh Umar bin Khattab. Selama 10 tahun memimpin, Umar merilis beragam kebijakan, di antaranya dialah yang pertama kali memakai pegawai khusus untuk mengurusi pungutan dan premi. Mengutip Atlas Sejarah Islam 2011, pungutan itu dipakai untuk menggaji tentara dan kemaslahatan kaum muslimin. Pungutan ini ada 4 macam, yaitu kharaj, usyur atau 1/10 hasil bumi, sedekah, dan jizyah atau 12 dirham per tahun. Umar lah yang memerintahkan agar mata uang dirham bertuliskan Allahu Akbar. Umar melakukan terobosan, yaitu menghentikan pendistribusian zakat untuk salah satu asnaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Alasannya, karena kondisi negara telah kuat. Atas saran Ali bin Abi Thalib, Umar memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah bebaskan dari zakat. Karena Ab Parwatamaja dalam jejak rekam ekonomi Islam 2008 menyebutkan terobosan ini merupakan tuntutan pada saat itu. Kuda tidak pernah dikembangkan untuk diperdagangkan dalam skala besar pada masa Rasulullah dan hanya dipakai sebagai alat transportasi. Sedangkan di masa Umar memimpin, kuda-kuda diperternakkan dan diperdagangkan dalam jumlah besar. Selain itu, Umar tercatat pernah menaklukkan Suriah dan Palestina, kemudian Irak dan Persia. Di Yerusalem, Umar terlibat dalam pembangunan masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Umar. Prestasi lainnya yang perlu dikenang di masa Amirul Mukminin ini adalah penerapan kalender Hijriah, kalender yang hingga detik ini kalah pamor dibanding kalender Masehi. Sebelum meninggal dunia, lagi-lagi Umar tak lelah memikirkan nasib generasi penerusnya. Amirul Mukminin masih sempat membentuk majelis syura untuk memilih penggantinya. Ada 6 sahabat yang tergabung di dalamnya, di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad, hingga Abdurrahman bin Auf. Pada akhirnya, Utsman bin Affan yang terpilih sebagai penggantinya. Majid Al-Han dalam sisi hidup para khalifah soleh pada tahun 2000 menyebutkan Umar pernah meminta kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu agar dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Meski Aisyah bermaksud menyediakan tempat tersebut bagi dirinya sendiri, tetapi demi permintaan Umar, maka Aisyah memberikan kepada Umar. Menurut Ahmad Al-Usyairi dalam Sejarah Islam 2005, Umar meninggal gara-gara ditusuk Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dengan belati beracun. Seperti biasanya, sebelum melangkah keluar rumah, khalifah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya hanya kepada Engkau lah tempat aku berlindung dan hanya kepadamu lah tempat aku berserah." Seorang khalifah besar yang selalu tunduk dan pasrah kepada raja di raja, penguasa alam, penguasa para seluruh manusia dan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Umar terus melangkahkan kaki menuju masjid. Walaupun saat itu suasana dingin merasuk hingga ke tulang, namun kecintaan dan ketaatan sebagai mukmin hakiki, beliau tidak mengindahkan dan berjalan dengan tegap. Sesaat waktu masuk sholat, Khalifah Umar, seorang pemimpin umat dan juga imam, senantiasa memimpin para sahabat untuk sholat berjamaah subuh. Sebelum menunaikan sholat seperti biasanya, beliau memeriksa dengan seksama saf jamaah. Setiap melewati 2 saf, beliau akan berkata, "Berdirilah dalam saf yang lurus." Sesungguhnya meluruskan saf dalam jamaah itu termasuk dalam kesempurnaan sholat. Begitulah pemimpin yang ideal, selalu memastikan pasukan dan umatnya selalu rapat dan kompak, berserasi dengan perjuangan maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas memastikan saf sholat sudah lurus dan rapi, barulah Khalifah Umar segera mengimami sholat subuh. Pada rakaat pertama, beliau membacakan surah Yusuf, sebuah surah yang cukup panjang. Dengan panjang waktu di rakaat pertama, dengan maksud bila ada yang terlambat hadir ke masjid, akan banyak waktu untuk turut serta dalam sholat berjamaah. Ketika berjamaah sedang melakukan sholat, sekelebat seorang laki Majusi Persia menerobos pergi ke barisan saf lalu menikam setiap orang di kiri dan kanannya secara membabi buta dengan menggunakan sebilah pisau. Secepat waktu dia sudah berada di belakang Khalifah Umar, lelaki Majusi itu lantas menikam Khalifah Umar
Al-Hattab sebanyak 6 kali. Tikaman itu membuat Khalifah terpaksa jatuh terduduk sakit. Para sahabat yang terdekat dengan posisi Umar lantas membatalkan sholatnya lalu berusaha menangkap pembunuh itu. "Terlaknat kamu karena berani membunuh Amirul Mukminin," teriak salah satu sahabat. Majusi Persia itu berkata sambil tertawa, "Akhirnya dendamku kepada Umar terbalas. Ingat, nama aku Abu Lu'lu'ah dan merasa bangga karena dapat membunuh Umar bin Khattab." Tersentak, beberapa orang jamaah terdepan segera membatalkan sholat masing-masing. Mereka segera mengepung Abu Lu'lu'ah. Keadaan menjadi rusuh, lalu penganut Persia itu menyadari dirinya terkepung dan tak mungkin lepas dari kejaran kaum muslimin. Maka Abu Lu'lu'ah segera menancapkan pisau ke tubuhnya sendiri, lalu ia mati dengan cara membunuh dirinya sendiri. Khalifah Umar Al-Hattab yang terduduk kesakitan masih memikirkan kelanjutan tugas terakhirnya memimpin sholat subuh, dan beliau memegang tangan Abdurrahman bin Auf yang berada di belakangnya sebagai isyarat agar segera menggantikan beliau sebagai imam sholat. Lalu Abdurrahman bin Auf mengimami sholat subuh secara singkat dan penuh syahdu. Khalifah Umar walau tertikam dan terduduk di lantai tetap menyempurnakan dan menunaikan sholat subuhnya dalam keadaan sakit, menahan akan perihnya luka tikaman. Darah mengalir deras dari luka tikaman tersebut. Sholat saat itu menjadi lebih syahdu walau singkat. Semua sahabat di masjid tersebut di posisi terdepan tetap menyempurnakan sholat walaupun mereka sungguh melihat peristiwa yang terjadi dengan penuh kekhawatiran dan keharuan. Jemaah yang berada di barisan belakang yang tidak melihat apa yang terjadi menjadi risau karena tidak mendengar suara Khalifah Umar sebagai imam sholat. Lalu mereka gemuruh mengucapkan tasbih, "Subhanallah, Subhanallah." Sesudah sholat subuh, Khalifah Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas dalam keadaan kesakitan, "Wahai Abdullah, carilah tahu siapa yang menyerang saya." Abdullah bin Abbas pergi menuju jenazah Abu Lu'lu'ah yang bergelimpang bergelumur darah. Seorang daripada kaum muslimin berkata, "Dia membunuh dirinya sendiri." Tanya Abdullah bin Abbas, "Siapakah nama lelaki yang menikam Amirul Mukminin ini?" Lelaki di sekelilingnya menjawab, "Lelaki ini adalah budaknya Al-Mughirah yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia adalah penganut Majusi Persia." Lalu Abdullah bin Abbas kembali kepada Khalifah yang dipangku dan diupayakan pengobatannya oleh beberapa para sahabat. Terlihat sangat lemah karena banyak kehilangan darah. "Lelaki yang menikam tuan itu namanya Abu Lu'lu'ah. Dia budaknya Al-Mughirah," kata Abdullah bin Abbas. Mendengar kata-kata Abdullah bin Abbas, Khalifah Umar berkata, "Budak yang bekerja sebagai tukang bangunan itu?" "Ya," ujar Abdullah bin Abbas. Khalifah Umar Al-Hattab berkata, "Semoga Allah melaknatnya karena menyakiti saya, sedangkan saya tidak pernah menzaliminya. Segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkan nyawaku di tangan orang muslim." Terbitlah senyum bahagia di raut muka seorang pejuang syuhada, pemimpin umat yang kuat dan kokoh. Dia bahagia karena dicintai rakyatnya. Dia gembira bahwa yang menikamnya adalah musuh Islam. Dia bersuka cita bahwa dia berhasil menyatukan dan meneruskan keutuhan Islam semenjak ditinggal oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Abu Bakar. Senyum yang membawanya ke surga kelak, senyum yang membuktikan kabar dari Rasulullah SAW bahwa dirinya memang ditakdirkan sebagai syuhada.